Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ayo kita siapkan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini. Kami membawa persembahan kami lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah ketika kami menyembah dan memuji-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah kiranya pengurapan yang dari Tuhan itu boleh melawat setiap kami, itu boleh membuat setiap kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik buat hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan hari ini, biarlah segala kemuliaan dan pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya.
persembahkan Tuhan hidup kami, pujian kami, penyembahan kami. Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga. Ini yang kami berikan untukmu Tuhan. Seluruh hidup kami untuk menyembahmu Tuhan, segenap hati kami Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidup kami ya Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Ini kami, pakai kami ya Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, selamanya milikmu, selamanya milikmu. Ini kami punyamu, pakai kami Tuhan sebagai alatmu, sebagai alatmu yang mulia. Terima kasih, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam nama Tuhan. Berjumpa kembali di Intimacy Worship. Sebelum kita mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu, dan penyertaan-Mu bagi setiap kami dimanapun kami berada yang saat ini sedang menonton channel ini Bapak. Engkau menjamah setiap kami, Engkau melawat setiap kami, dan membuka setiap hati kami, agar kami dapat menerima apa yang menjadi pesan-Mu pada hari ini bagi kami semua Bapa. Dan berikanlah kami pengertian untuk mengerti setiap kata demi kata firman-Mu. Terlebih bagi hamba-Mu ini yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Kau urapi lidah dan bibir hamba-Mu ini. Apapun yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, semuanya itu berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Takut akan Tuhan dengan kesungguhan hati. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang ada di Amsal 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah
pengertian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kata hikmat berasal dari istilah Ibrani yaitu koma, yang secara umum dapat diterjemahkan sebagai kepandaian, kecerdasan, kepintaran, dan kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, hikmat berarti pula kemampuan seseorang untuk dapat membedakan perkara yang baik dan yang jahat. Karena permulaan langkah awal atau langkah pertama untuk mendapatkan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, takut akan Tuhan berkaitan erat dengan pelaksanaan perintah-perintah Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan, seseorang dapat dikatakan memiliki rasa takut akan Tuhan dengan kesungguhan hatinya apabila mereka mempraktekkan nilai-nilai kebenaran daripada firman Tuhan. Bukan sekedar teori, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan otomatis kita akan mempraktekkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan nyata. Bukan sebagai pendengar, bukan sekedar teori, tetapi sebagai pelaku firman. Karena firman Tuhan katakan di Yakobus 1 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan sebagai pendengar saja. Karena ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan otomatis kita akan mempraktekkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi akan menjadi pelaku-pelaku firman. Jika tidak demikian, sama halnya kita menipu diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, takut akan Tuhan yang kita rasakan berbeda dengan rasa takut yang kita rasakan ketika kita menonton film horor, ketika kita melihat hantu, ketika kita melihat ketinggian, ketika kita takut akan sesuatu hal yang berlebihan, takut akan suatu benda, takut akan suatu hal yang berlebihan di dalam suatu kejadian, situasi, tempat, sehingga kita memiliki keinginan untuk menjauhkan diri kita dari sesuatu yang kita takutkan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan, itu sama halnya dengan istilahnya fobia, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan. Tapi berbeda dengan takut akan Tuhan yang ditulis di Amsal 9 ayat 10 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Takut akan Tuhan menurut Alkitabiah berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas, kekudusan Tuhan. Jadi, takut akan Tuhan yang dimaksud di sini adalah takut dalam artian yang positif, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, yaitu rasa takut yang dipenuhi dengan rasa takut yang dipenuhi
rasa ketakjuban, kuasa, kemahakuasaan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, takut akan Tuhan ini adalah suatu wujud rasa hormat dan tunduk kita kepada Tuhan karena kebesarannya, karena kekudusannya, karena keadilannya, karena kebenarannya. Hingga timbul di hati kita untuk selalu taat, setia, dan tunduk kepada Tuhan akan kuasa Tuhan. Nah, rasa takut yang seperti inilah yang Tuhan mau dari kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi dalam Tuhan, ini adalah wujud sikap hormat dan tunduk kita kepada kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan, rasa takut yang seperti inilah yang saya katakan, yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Bukan rasa takut yang seperti kita merasa diancam, seperti kita merasa seperti kita mengalami seperti kita mengalami hukuman, seperti rasa takut akan masuk neraka. Nah, bukan didasari rasa takut seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika hal itu terjadi, maka rasa takut kita bukan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi dalam nama Tuhan, jika kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka kita akan hidup sesuka hati kita. Kita orang Kristen cenderung akan berbuat sesuka hati kita, berperilaku sesuka hati kita, berpikir sesuka hati kita, sesuka kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu bentuk proses pembelajaran di dalam hidup kita, seumur hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini harus kita kerjakan seumur hidup kita. Dan ini wajib kita lakukan dan kita kerjakan seumur hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ini adalah suatu kewajiban bagi kita untuk kita lakukan. Dan ini adalah bentuk suatu proses pembelajaran yang harus kita kerjakan seumur hidup kita. Jelas firman Tuhan katakan, kita harus melakukan hal itu. Ini adalah suatu kewajiban bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan dengan kesungguhan hati kita, maka hidup kita akan terus dituntun dan dipimpin oleh Tuhan lewat setiap kebenaran daripada firman Tuhan, lewat setiap kata demi kata firman Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kita
sampai kita mendapatkan kebahagiaan seperti yang Tuhan janjikan lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu yang ada di Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12b. Demikian firman Tuhan, bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ada satu hal yang ingin saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena segala apapun yang kita lakukan dan kita perbuat, semuanya itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita perbuat, semuanya itu Tuhan akan membawa ke tahta pengadilan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki rasa takut akan Tuhan dengan kesungguhan hati kita, Bapak Ibu. Karena segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan, semuanya itu baik yang kelihatan, yang gak kelihatan, baik itu perbuatan baik, jahat, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan, di atas tahta pengadilan Allah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, itu jelas firman Tuhan katakan demikian, bahwa apapun yang kita perbuat, baik yang kelihatan tidak kelihatan, semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bukan waktunya lagi kita sekarang hidup sembrono, hidup sembarangan, hidup sesuka hati kita, berbuat sesuka hati kita, berkelakuan sesuka hati kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memiliki rasa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan memiliki rasa takut akan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Karena jika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Tuhan lewat setiap kebenaran firman Tuhan, lewat setiap kata-kata demi kata firman Tuhan. Kita akan dipimpin sampai kita selalu berada di dalam jalan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk takut akan Tuhan, agar kita selalu berada dalam jalan kebenaran. Karena semua apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya selalu mengatakan, firman ini bukan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi firman ini juga buat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, akhir kata saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh kebahagiaan dan pasti akan mengalami semua kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan
agar dapat memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat kasih-Mu bagi setiap kami. Dan pada saat ini hamba-Mu ini sudah selesai menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau mengajarkan setiap kami untuk selalu tunduk taat kepada Engkau, selalu setia kepada Engkau, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami, dengan memiliki rasa takut akan Tuhan, dengan kesungguhan hati kami, Bapa. Biarlah Engkau mengajarkan kami lewat setiap kebenaran daripada firman. Biar kami selalu terus berada di jalan kebenaran, Bapa. Nah, Bapa, kami berdoa buat setiap kami yang saat ini mendengarkan dan menonton channel. Engkau memberkati mereka semua, Bapa. Apapun usaha pekerjaan, rumah tangganya, Engkau memberkati, Bapa. Terlebih bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Lewat bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, buat perekonomian mereka, Engkau juga memulihkannya. Dalam nama Yesus, Kau bukakan tingkap langit berkat mereka, biar lumbung mereka dipenuhi. Dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Engkau memberkati para pemimpin kami dari atas sampai terdas sekalipun, dari anggota DPR, MPR, aparat pemerintah dan jajarannya semua. Engkau memberkati mereka semua. Apapun yang mereka putuskan, yang keluar dari lidah mereka semua, hikmatnya datang daripada Engkau, Bapa. Biarkan pun apapun yang mereka putuskan, semuanya menyuarakan hati rakyat hingga membawa damai, sukacita dan sejahtera bagi bangsa dan negara Indonesia kami tercinta, Bapa. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, aman dan sejahtera. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa buat COVID-19, Bapak. Biarlah berlalu daripada kami, Bapak. Biarlah bagi setiap mereka yang terdampak kena penyakit COVID, Engkau menyembuhkan dan memulihkan lewat para dokter, para perawat, lewat obat-obatan, peralatan. Kuasa-Mu bekerja untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka yang terdampak sakit COVID. Dalam nama Yesus, bilur-Mu yang menyembuhkan, dan kesembuhan sudah terjadi. Dan kesembuhan sudah kami terima. Dalam nama Yesus, bagi mereka yang terdampak ekonomi mereka yang terpuruk, Engkau juga memberkati dan membukakan tingkap lagi berkat bagi mereka, agar lumbung mereka dipenuhi, Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, agar mereka bisa menjalani hidup sesuai dengan kehendak. Dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa buat seluruh gereja di seluruh muka bumi ini. Engkau memberkati, Bapa. Biar gereja ini semakin berkembang dan semakin bertumbuh. Karena ini adalah tiang doa bagi setiap jemaat-Mu yang sujud datang menyembah di hadapan-Mu, yang haus dan lapar akan Engkau. Biarlah para hamba Tuhan, seluruh leader, semuanya pelayan Tuhan bersatu hati, sehias kata, bersama-sama memiliki hati untuk membesarkan kerajaan. Dalam nama Yesus, kami juga mau berdoa seperti apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sampai berjumpa kembali di channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati.